Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan hal yang sudah biasa kita pahami. Kita sering mengatakan bahwa orang Kristen atau anak Tuhan harus hidup oleh iman. Hidup beriman, iya. Tapi kadang-kadang kalau ditanya apa itu iman? Apa itu iman, saudara? Sering kita juga memberikan pemahaman atau pengertian yang tidak sama tentang namanya iman. Ada satu kota di Indonesia yang disebut sebagai kota hati beriman. Saudara tahu kota apa itu? Kota Salatiga. Tapi apakah orang-orang di sana orang yang beriman? Enggak juga, saudara. Karena kejahatan ada di mana-mana. Saudara-saudara, manusia itu ada dua sisi katanya. Ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Orang mengatakan sebaik-baik apapun seseorang, tetap satu ketika dia akan menunjukkan sikap enggak baiknya. Tapi sejahat-jahatnya seseorang, ada waktunya dia menunjukkan sikap baiknya dia. Karena dia adalah seorang manusia. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Kejahatannya enggak sempurna, kebaikan juga enggak sempurna. Itu manusia. Jadi saudara, kalau saudara berharap mengenal seseorang, punya sahabat yang baik terus, saudara enggak akan temui. Enggak akan temui. Biasanya saya udah pernah berapa kali singgung ini ya, mengulang aja. Dalam bimbingan pranikah, biasanya saya suka bertanya kepada pasangan yang menikah. Saya katakan begini, laki-laki, kamu punya kriteria enggak? Siapa calon istri kamu? Seperti apa kriterianya? Oh punya lah Pak, begini. Terus saya tanya, yang perempuan? Ya punya juga Pak. Saya tanya lagi laki-laki, kira-kira dia ini yang kamu mau nikahin, berapa persen memenuhi kriteria kamu? Ya 60% lah Pak. Saya bilang kok nggak nunggu 100%? Nggak ada Pak, udah lama nunggu nggak ada Pak. Kayaknya malaikat yang punya Pak 100%. Terus saya tanya, kok kamu nekat menikahi? Ya gimana lagi Pak? Saya katakan begini, berarti ada 40% yang kamu harapkan nggak ada pada dia. Yang ini potensi masalah loh. Gimana, mau lanjut? Ya lanjut lah Pak. Yang lain 50 Pak, ini 60 lumayan lah. Saudara-saudara, artinya begini, oke, para suami-suami di sini, 100% enggak di sisi saudara itu? Ayo, supaya imbang, yang wanita gimana? Jadi ketika saya tanya, 60 lah Pak, saya tanya yang perempuan, kamu berapa persen? 50 Pak, berantem mereka. Kok cuma 50, aku 60 gitu ya? Ya memang 50, jangan GR kau ya. Saudara-saudara, artinya apa? Kita enggak pernah menemukan 100% sempurna pada siapapun. Nah karena itu apa yang kita lakukan saudara? Ya kita harus sadar bahwa tidak ada orang yang baik. Saya bukan orang baik, saudara bukan orang baik, semua kita nggak ada yang baik. Jadi artinya kalau kita menemukan kesalahan pada seseorang, iya itu manusiawi. Kan sering kata manusiawi namanya. Nah tetapi saudara, kita ini menjadi orang benar karena kita punya iman. Nah dibenarkan oleh iman. Kita belajar dari berapa ayat di Roma pasal yang keempat, saudara, tentang apa itu dibenarkan oleh iman. Paulus mengatakan begini, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Nah, saudara tahu, Abraham ini bapa orang Israel. Mereka sangat mengidolakan Abraham. Mereka sangat bangga disebut sebagai keturunan Abraham. Kami keturunan Abraham. Dan seterusnya sudah. Bangga mereka. Karena itu sampai mereka menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bangga. Tapi Paulus ingin mengatakan begini, mari kita belajar tentang hidup Abraham. Apakah Abraham bapak leluhur kita dibenarkan karena perbuatannya? Enggak. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi yang dihitung Tuhan kebenaran Abraham itu bukan karena dia berbuat sesuatu. Walaupun sama-sama kita tahu Abraham itu
ada berapa tindakan-tindakan dalam hidup dia yang mungkin kita katakan tidak seorang pun bisa melakukan itu. Misalnya, ketika dia diminta Tuhan mempersembahkan Ishak yang ditunggu puluhan tahun. Tapi ketika Ishak menjelang remaja, Tuhan katakan, aku mau anakmu, korbankan untukku. Saudara-saudara, saya katakan, wow Abraham, nggak ada yang mengimbangi dia. Perbuatannya luar biasa, iya. Tapi dia benar di mata Tuhan bukan karena itu. Tapi karena percayanya dia kepada Tuhan. Artinya begini saudara, Tuhan tidak melihat apa yang kita buat, tapi motif kita berbuat itu apa? Tujuan kita berbuat itu apa? Apa yang mendasari perbuatan kita? Itu yang dilihat Tuhan. Saudara, saya mau ambil perbandingan ya, saya ambil perbandingan aja. Ini filosofi saya, filsafat hidup saya dalam bertuhan, dalam melayani Tuhan. Kalau kita memberi persembahan untuk Tuhan, tapi motifnya supaya Tuhan berkati saya, supaya Tuhan kembalikan kepada saya, maaf, itu keliru. Harusnya kita katakan, aku memberi kepada Tuhan sebagai rasa syukur pada Tuhan, titik. Gimana saudara? Karena apa? Kalau kita memberi motif kita yang lain-lain, yang pertama kita bisa sombong, lihat aku bisa memberi kepada Tuhan. Atau yang kedua, ketika nggak dibalas Tuhan, kita katakan, Tuhan, bukankah aku, bukankah aku, bukankah aku. Saudara-saudara, karena Tuhan nggak mau fokus pada perbuatan, tapi iman yang mendasari perbuatan itu. Artinya kalaupun perbuatan kita nggak menghasilkan sesuatu, kita nggak ada masalah. Kita nggak terganggu. Kalaupun orang nggak menghormati ketika kita memberi, kita nggak terganggu. Orang katakan begini, kalau saudara ingin menguji apakah motif saudara benar atau tidak. Kalau saudara memberi kepada orang yang saudara anggap berpotensi minimal menghormati saudara, berarti saudara punya motif yang keliru. Tapi kalau saudara tahu, saya beri pun dia pasti nggak hormati saya. Saudara nggak, artinya apa? Saya nggak fokus pada dia dan siapapun. Tapi motif saya adalah, memang saya orang baik kok. Saya ingin berbuat sesuatu kok, saya ingin melakukan apapun. Nah kembali saudara, perbuatan. Makanya Tuhan tidak terlalu fokus pada apa yang dibuat, dibuat. Karena itu saudara jangan menilai orang dengan apa yang dia buat. Bisa saja motifnya keliru. Wah dia baik sekali tuh orangnya. Tunggu dulu saudara, dia baik. Tapi begitu saudara lihat, oh jahat sekali dia. Nah kebetulan saudara melihat jahatnya dia. Gimana saudara? Saya jujur, saya seorang pendeta saudara. Saya juga punya orang-orang yang tempat saya belajar. Menjadi orang-orang yang saya anggap bisa mementor saya dari sejak saya mulai jadi pendeta saudara. Satu ketika jujur aja, saya hadir di sebuah acara besar di Jakarta. Karena di situ orang figur yang saya hormati ada di situ. Dan termasuk yang memimpin acara itu. Tapi saya kaget dan kecewa luar biasa ketika beliau itu tidak seperti yang saya dambakan. Jujur, saya menangis. Laki-laki ganteng menangis, saudara. Saya sedih. Kenapa idola saya tidak seperti harapan saya? Waktu itu saya langsung pulang, saudara, saya di airport itu di lounge itu saya nangis sendiri. Benar, saya sedih. Tuhan, saya bilang, kok sepertinya dia mengkhianati saya, kok dia tadinya saya anggap baik, tapi tiba-tiba kok kasar begitu. Saya telepon teman saya yang juga mengenal saya di Jakarta, yang juga saya anggap mentor saya. Dia ketawain saya, dia bilang, Pak Elim, selama ini kamu melihat dia kan dalam sisi baiknya dia. Sekarang Tuhan izinkan kamu lihat sisi gelapnya dia, dan kamu kecewa. Makanya jangan pernah mengidolakan manusia. Setiap manusia ada saatnya kepleset. Sama seperti Abraham. Betul? Abraham bukan nggak pernah kepleset, saudara. Ketika dia lapar, dia ajak istrinya ke Mesir, dia katakan apa sama Sarah? Ngaku adekku ya. Karena aku tahu kau cantik. Ini risiko punya istri cantik, saudara. Kau cantik. Dan bila orang aku dibunuh. Nggak apa-apa, kau adekku aja ya. Sarah? Iya bang. Jujur,
Para istri, itu pantas nggak sih kelakuan begitu? Jangan bilang pantas, nanti kejadian loh. Pantas nggak? Sangat tidak pantas. Dia pernah jatuh. Syukurnya Tuhan intervensi kepada Firaun, betul? Firaun jangan ganggu dia, itu punya suami itu. Itu suaminya, itu bukan abangnya. Firaun kata, Abraham, kenapa kau bohongi aku? Udah pulang. Tuhan intervensi. Nah, saudara kita kembali. Jadi kalau hanya perbuatan inilah Tuhan, aduh semua kita nggak pantas, nggak layak jadi anak Tuhan, saudara. Siapa sih nggak pernah kepleset dalam hidup ini? Tetapi kembali, Tuhan itu menghitung keberkahan, dia percaya kepada, artinya apa? Dalam kondisi apapun Abraham masih percaya sama Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di ayat yang keempat, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Dibandingkan begini, saudara. Kalau saya bekerja, saya dapat sesuatu, itu hak saya. Itu hak saya. Saya berhak menuntut, itu hak saya. Tetapi lihat, kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kalau tadi dipakai istilah percayalah Abraham, maka Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Sekarang oleh imannya, iman, percaya itu sama. Artinya begini saudara, kita kembali masalah upah, hak, dan juga hadiah. Apa bedanya upah dan hadiah? Kalau upah kita dapat karena kita buat sesuatu. Karena itu saudara, sering orang, kalau saya kembali saya katakan tadi, sebenarnya ada banyak orang minta upah dari Tuhan. Tuhan, bukankah saya sudah melayani, upahku mana? Tuhan, bukankah saya sudah memberi, upahku mana? Upah, nggak salah. Tapi saudara akan rugi. Kenapa? Upah itu hitungannya ada. Tapi kalau hadiah, bahasa Inggrisnya grace, kasih karunia, itu nggak ada hitungannya, saudara. Nggak bisa dikalkulasi. Nah, saudara mau upah atau hadiah? Atau kasih karunia, saudara? Nah, kembali. Jadi artinya begini, kalau kita buat sesuatu bukan karena minta upah, tapi memang motif saya ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan saya, maka Tuhan pun akan memberikan kasih karunia dalam hidup saudara. Ini nggak bisa dikalkulasi, saudara. Kalkulasi. Nah, sekarang pertanyaannya. Membenarkan orang durhaka maksudnya apa? Kembali tadi, saudara. Tuhan tidak pernah fokus kepada kebenaran kita. Karena kita selamanya tidak akan benar di mata Tuhan. Kebenaran kita nggak kebenaran itu belum seberapa di mata Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kalau saudara kembali ke Alkitab. Tuhan kenapa tidak fokus pada perbuatan kita? Tapi fokus pada diri kita. Makanya bahasa Alkitab kita ditebus, kita disucikan, kita dibenarkan. Saudara, mari kita coba kembali. Dosa itu apa sih? Secara umum kita katakan dosa sebuah pelanggaran. Karena melanggar dia, maka dia berdosa. Sering bahasa kita, oh kamu berdosa loh, kamu menipu aku, kamu berdosa loh, kamu mencuri, kamu berdosa loh. Kita menilai dosa dari perbuatan, betul? Tapi bahasa Alkitab enggak. Dosa itu orangnya. Orangnya yang berdosa, maka dia berbuat salah. Karena orangnya salah lah, maka dia berbuat salah. Karena orangnya berdosa lah, maka dia berbuat dosa. Makanya Alkitab fokus pada penebusan. Membersihkan, menyucikan kita. Saya ambil analogi yang paling gampang aja, saudara. Kalau ada satu teko, tapi teko itu kotor. Kita tuang air jernih. Ketika dikeluarkan dari teko, airnya jernih atau kotor? Saudara, loh tadi kan airnya jernih, kok jadi kotor? Masalahnya di mana? Di tekonya. Jadi apa yang saudara lakukan supaya yang jernih masuk, jernih keluar? Tekonya dibersihin, dicuci. Itu yang Tuhan lakukan bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita masih kotor, masih berdosa, belum diampuni, belum disucikan, apapun yang kita buat nggak ada yang bersih. Nggak ada yang benar. Motifnya masih salah-salah. Makanya orang durhaka dibenarkan oleh Tuhan itu karena iman. Nah, gimana caranya saya dibersihkan? Karena saya beriman kepada Tuhan.
Artinya apa? Saya tidak mampu menyucikan diri saya nggak mampu membersihkan diri saya, sehingga saya bawa diri saya pada Tuhan, inilah saya, ampuni saya, kuduskan saya, bersihkan saya. Supaya akhirnya perbuatan saya ke depan, perbuatan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi karena orangnya dibenarkan, maka perbuatannya juga dibenarkan oleh Tuhan. Itu karena iman. Saya berharap ini clear bagi kita, saudara. Ini dasar kekristenan yang paling kuat. Amin, saudara? Nah, perbandingan iman itu apa sih sebenarnya? Mari kita lihat perbandingannya iman itu apa, seperti apa. Nah, lihat. Saya ambil satu contoh di dalam ayat 18, masih di Roma pasal yang keempat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Mari kita kembali pada iman. Iman itu bertentangan dengan fakta, saudara. Kita selalu mengkaji sesuatu itu bersama fakta-fakta. Nah, di sini Abraham tetap berharap. Abraham tetap percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sekalipun, walaupun dia belum punya anak. Karena apa? Secara medis, secara kemanusiaan, usia sudah kira-kira sudah lemah. Dan istrinya, rahimnya tertutup. Fakta nggak mendukung. Fakta nggak mendukung. Saudara-saudara, tidak salah memang kalau kita gunakan logika kita, akal kita mengkaji segala potensi, segala kemungkinan-kemungkinan sebelum kita merencanakan. Nggak salah. Tapi seandainya kajian kita mengatakan nggak mungkin, apakah saudara masih mau jalan? Masih mau berharap? Biasanya tidak. Nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kayaknya nggak ada dukungan ini. Nggak mungkin, nggak mungkin. Sama Abraham juga. Nggak mungkin Abraham. Lihat diri kamu 100 tahun. Lihat istri kamu. Nggak mungkin. Udah lupakan aja lah menjadi bapak banyak bangsa. Lupakan Abraham, lupakan. Jangan mimpi. Tapi Abraham beriman. Dia katakan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Kenapa tidak ada dasar untuk berharap? Lihat, tubuhnya sudah sangat lemah. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Orang mengatakan begini, saudara, imanlah tangan yang bisa menjangkau Tuhan. Imanlah yang akan membuat kita melihat yang tak terlihat. Imanlah yang akan mewujudkan apa yang mustahil bagi kita. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Artinya apa? Dia tidak fokus lagi pada dirinya. Kalau lihat dirinya, memang ini kondisinya. Lihat istrinya, memang ini kondisinya. Tapi ketika lihat Tuhan, dia mulai melupakan dirinya. Dia melihat Tuhan. Yang tadi kita baca bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dia katakan. Saudara, saya selalu ingin melihat anak-anak Tuhan melihat tangan Tuhan, mujizat Tuhan untuk melakukan yang tidak mungkin terlakukan oleh manusia. Tahun 80-an mulai ada satu fenomena yang menolak kekristenan di daerah Amerika dan Eropa, khususnya di kalangan orang muda, saudara. Mereka mulai katakan, apakah kita masih perlu Tuhan? Toh semuanya sudah tersedia. Orang sakit, para dokter sudah sangat canggih. Mau apapun semua tersedia kok. Apakah kita masih perlu Tuhan? Sehingga di zaman itulah mulai terjadi sebuah gerakan. Mengejek anak muda yang ke gereja. Mengatakan kamu lemah. Masih muda kok udah ke gereja. Masih muda kok cari Tuhan. Kamu lemah. Biarlah orang-orang tua yang sudah nggak punya kekuatan ke gereja. Kalau mereka wajarlah.
Itulah awalnya gerakan orang Buddha nggak ke gereja, saudara. Orang ke gereja dan orang lemah. Masa kamu perlu Tuhan sih? Masa kamu nggak percaya diri sih? Saudara-saudara, tapi sekali lagi, saya nggak bosan mengingatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ketika engkau punya masalah, itu satu bukti bahwa engkau bukan segala-galanya. Saya ingatkan kembali, seorang punya masalah sebenarnya, dia sampai pada limitnya dia. Dan dia harus menghadapi sesuatu yang di atas kemampuan dia. Itulah masalah. Nah, begitu saudara menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan saudara, saudara bisa buat apa? Dipaksa, nggak bisa, saudara. Memang batasnya sudah habis kok. Disitulah akhirnya kita katakan, Tuhan yang bisa melakukan untuk saya. Walaupun, sekalipun. Amin, saudara. Mari kita belajar. Nah, kemudian dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi iman itu tidak ada kebimbangan di sana. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan sama-sama bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa untuk melaksanakan. Bukan kita, tapi Allah yang melaksanakan. Saudara-saudara, coba kalau kilas sebalik dalam hidup saudara, berapa banyak kali, atau saudara sudah punya nggak sebuah pengalaman yang saudara yakin itu Allah yang melakukannya bagi saudara, bukan karena saudara. Kalau saudara kaji, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin deh. Saya udah pernah cerita simpel aja saudara, satu kisah dari satu keluarga, tapi kali ini saya mau cerita lebih lengkap lagi. Kira-kira 20 tahun yang lalu saya ada di Dumai dan saya ada pelayanan, kemudian saya diinapkan di sebuah hotel. Pagi-pagi sekitar jam 10 saya buka televisi, HBO, di sana ada judul film Miracle in Virginia. Nah, saya menarik, waduh kok ada mujizat di Virginia. Saya tonton dari awal sampai selesai. Film ini mengkisahkan satu keluarga yang sangat harmonis, mereka keluarga yang taat sama Tuhan. Punya 2 anak, satu umur 17 laki-laki dan adiknya umur 9 tahun perempuan. Laki-laki juga, sorry. Nah, saudara-saudara, keharmonisan mereka dalam rumah tangga tiba-tiba terganggu. Karena apa? John kecil, si adik, tiba-tiba dideteksi sakit. Nah, ketika dia sakit, saudara, dibawa ke dokter. Akhirnya diperiksa, waduh, kena kanker otak. Kanker otak, saudara. Kebahagiaan rumah tangga berubah 180 derajat. Mulai mereka murung, mulai mereka ini. Mereka sudah mulai membayangkan John akan mati. Tetapi mamanya dalam kondisi itu, dia katakan, John percaya sama Tuhan kan? Percaya mama. Percaya Tuhan akan sembuhkan, percaya mama. Akhirnya mamanya katakan, kita berdoa John. Tuhan pasti buat John sembuh. Tetapi papanya mengatakan, Mah, ngapain kasih harapan palsu kepada John? Lebih baik kita siapkan dia menghadapi kematiannya lah. Dan kita siapkan juga mental kita kalau sampai John mati. Abangnya juga kata hal yang sama seperti papanya. Tapi mamanya bilang, enggak Pak. Yakinlah kita doa, masih ada mujizat untuk John. John juga katakan, Pak, John gak akan mati Pak. John akan sembuh. Akhirnya saudara lihat terjadi dualisme dalam rumah. Bapak sama abang berharap siapkan kematiannya, tetapi mamanya tetap percaya sembuh. Ketika John masuk ulang tahun, saudara, yang ke-9, tiba-tiba ada 4 temannya kirim kartu ucapan sama ulang tahun panjang umur. Nah, bagi John ucapan panjang umur ya, itu sebuah doa. Dia katakan, Ma, teman-temanku katakan John panjang umur, Ma. Dia bangga sekali, dia baca ulang-ulang, John panjang umur, John panjang umur. Mamanya mengamati, mamanya menangis. Tuhan kasih umur panjang bagi anakku, seperti keinginan dia. Tapi mamanya tiba-tiba dapat inspirasi, saudara. Hanya 4 kartu ucapan aja, John bersemangat. Gimana kalau sampai 1000 kartu ucapan doa? Dia ingat, Alkitab mengatakan hati gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang.
Dia telepon seorang wartawan, dia katakan, boleh nggak bantu saya? Saya punya masalah dengan anak saya begini, bla bla bla. Jadi saya mau kalian expose, paling tidak ada orang ikut lebih banyak mendoakan John. Akhirnya orang, oke, Bu, besok kita buat konferensi pers saja. Dia undang berbagai media, termasuk media televisi, saudara. Akhirnya konferensi pers siaran langsung, mulai besoknya itu, setiap hari ratusan surat doa masuk ke John. Panjang umur ya John, panjang umur kami doakan kamu sehat-sehat. Wah, John membacanya bersemangat, sukacita, sukacita, sukacita. Di antara sekian banyak ucapan, ada satu surat doa dari seorang pengusaha di Amerika. Mereka tinggal di Inggris waktu itu. Dia katakan, John, ada seorang profesor di Universitas Virginia. Dia menemukan satu alat laser yang bisa mengoperasi kanker. Dan saya berharap kamu bisa dia tangani. Kalau kamu mau, ajak papa mamamu untuk ke Amerika segera. Saya akan tanggung semua biaya, termasuk penerbangan kamu selama di sana dan juga biaya rumah sakit saya akan tanggung. John ketika baca, dia kata, Mama, mujizat akan terjadi, Mama. John akan sembuh. Mamanya bersemangat, tapi ketika cerita sama suaminya menolak. Dia katakan, ngapain kita kasih harapan palsu lagi sama John? Singkat cerita, saudara, papanya dan abangnya nggak mau ikut. Hanya mamanya dan John berangkat ke Virginia, saudara. Sampai di sana ke universitas, kemudian ketemu dengan profesor, mulai di-scan, saudara. Profesor kata, aduh maaf, alat saya hanya bisa menjangkau 10 cm, ini 12 cm. Cancer di otaknya John. Saya nggak sanggup, saya mohon maaf, saya nggak bisa. Tapi John tangkap tangan dokter. Dokter, lakukan aja dokter, John pasti sembuh. Mamanya katakan, dok, lihat iman anak saya. Dokter pasti bisa sembuhkan dia. Dipakai Tuhan. Akhirnya, saya nggak mau ambil risiko, Bu. Akhirnya mereka buat perjanjian kalau ada kemungkinan terburuk, dokter tidak disalahkan. Buat pernyataan. Masuk ruang operasi, saudara, dokter katakan, oke, rekam semua. Karena ini uji coba alatnya dia. Selesai, dokter bingung, kok bisa selesai dan kok bisa berhasil. Kemudian masuk di ruang kerjanya dia. Sambil dalam kebingungannya dia minta staff, tolong setel video tadi, gimana proses operasi terjadi. Dia ingin pelajari. Dia sendiri agak bingung, dia merasa ada hal-hal yang dia tidak tahu kenapa lakukan ini. Saudara-saudara, tapi video semua blank, kosong. Nah, ketika mamanya John datang ke ruangan ke dokter ingin berterima kasih, terjadi kepanikan ruangan itu, mamanya John tanya, ada apa dokter? Dia bilang, kenapa tidak ada videonya? Saya kan sudah merekam semua, tapi kenapa staf saya tidak merekamnya? Akhirnya apa kata mamanya John? Dokter, itulah namanya mujizat. Kita nggak pernah tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan sedang melakukan satu bagi anak saya. Terima kasih dokter. Dokter dipakai Tuhan mengadakan mujizat bagi anak saya. Saudara, kadang-kadang fakta nggak mendukung kita. Tapi beranikah kita beriman? Karena itu hal diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau saudara mau jadi orang benar, harus jadi orang beriman. Artinya apa? Ketika fakta-fakta tidak berpihak pada saudara, saudara harus percaya ada Tuhan. Sebab baginya nggak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan Yesus memberkati.